Kronologi transpuan diduga dijebak oleh oknum polisi, minta dilayani di hotel. Dua orang transpuan diduga menjadi korban pemerasan yang dilakukan oknum polisi Polda Sumut. Diketahui dua orang transpuan itu berinisial D dan P. Saat ini keduanya telah mengadukan kasus pemerasan tersebut ke Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Medan untuk meminta pendampingan hukum. Melansir dari Tribun Medan, D menceritakan kronologi kejadian tersebut saat ditemui di kantor LBH Medan pada Jumat 23 Juni 2023. Kejadian bermula saat dirinya mendapat pesan WhatsApp dari seorang lelaki. Ia diminta untuk melayani laki-laki tersebut di sebuah hotel di kawasan Jalan Ring Road, Kota Medan pada Senin 19 Juni 2023 lalu. Jadi pukul 19:11 waktu Indonesia Barat, aku dapat WhatsApp. Dia bilang, "Lu bisa open BOST?" katanya. Aku bilang bisa. Dia tanya tarif berapa terus, kata D dikutip dari Tribun Medan. Lalu ia mengantarkan laki-laki yang memakai nama Hans di WhatsApp-nya itu meminta dirinya untuk mencarikan lagi satu orang temannya. Iya, dia nanya teman. Aku bilang gak ada. Kalau mau aku tanya berapa biayanya buat aku carikan. Lalu aku kasih ke teman aku sebelumnya, sebut dia. Dikatakannya saat itu ia pun menghubungi rekannya bernama P. Kemudian mereka diminta untuk datang ke sebuah hotel di kawasan Jalan Ring Road, Kota Medan. Kami bareng-bareng ke hotel sampai nunggu lama, lalu kami naik ke lantai 3 kamar nomor 301, ungkap dia. Ia menjelaskan di dalam kamar ia dan rekannya langsung bertemu dengan laki-laki yang memesannya. Di sana mereka diminta untuk membuka seluruh pakaiannya. Namun keduanya menolak dan meminta uang panjar kepada laki-laki tersebut. Kemudian laki-laki tersebut masuk ke dalam kamar mandi. Tak lama, pintu kamar mereka pun digedor dari arah luar. Setelah pintunya dibuka, ternyata ada sejumlah pria berpakaian preman yang diduga oknum polisi. Di situ terjadi penggerebekan. Gak ada alasan apapun, mereka langsung nangkap kami. Ada sekitar 8 orang, beber dia. Ketika itu D mengungkapkan bahwa dirinya sempat memberontak dan mempertanyakan surat penangkapan terhadap dirinya dan temannya itu. Kami tanya, mana surat penangkapan? Cuma ditunjukkan kertas saja, ungkapnya lagi. D mengatakan saat itu pria yang datang diduga oknum polisi itu melakukan pemeriksaan di kamar. Tak lama kemudian laki-laki yang memesannya pun keluar dari dalam kamar mandi. Lalu diduga oknum ini pun melakukan pemeriksaan dan ditemukan sabu dari tangannya. Jadi tamu kami itu pura-pura ngeluarin bungkusan. Langsung kami dibilang mau makai narkoba di hotel itu, kata dia. Kami dibilang gak ada niat untuk itu. Pembahasan di chat WhatsApp juga gak ada ngebahas itu, sambungnya lagi. Ia menuturkan setelah itu mereka pun dibawa dan juga laki-laki yang memesannya. Namun mereka dibawa secara terpisah menggunakan 2 unit mobil. Kami dibawa, handphone saya ditahan. Dia nakut-nakutin aku. Dia bilang aku kena pasal perdagangan orang, ujarnya. Disampaikannya, tak lama mobil yang membawa itu pun tiba di Polda Sumut dan mereka dibawa langsung ke sebuah ruangan di sana. Sampai di Polda, kami diinterogasi. Mereka memaksa aku untuk membuka rekeningku. Kami diperiksa di sana, dia ngomong gol ini, beber dia. Malam itu mereka pun dibiarkan di ruang penyidik. Lalu ada seorang yang diduga tukang bersih-bersih di sana menemui mereka. Pria tersebut menyarankan agar mereka meminta perdamaian saja dengan polisi yang menangkapnya. Saya tanya uang damai seperti apa. Cobalah bilang sama ibu itu damai. Kasih uang damai kalau ada 40 juta, kata dia gitu, ungkapnya lagi. Cuma saya bilang saya cuma punya uang 25 juta rupiah. Dia bilang kalau 25 juta nggak bisa, sambungnya lagi. Lalu keesokan paginya saat yang diduga oknum polwan datang menemui mereka dan menanyakan apa kemauan dari dirinya dan juga temannya itu. Kami ucapkan saran seperti bapak tukang bersih-bersih itu. Kami minta tolong untuk dilepas. Kami kasih uang damai. Ditanya itu kalian ada uang berapa? Aku bilang 25 juta, ungkap dia. Kata dia, kasus seperti ini tidak bisa 25 juta. Dia minta 100 juta, tambahnya lagi. D mengucapkan saat itu terjadi negosiasi antara diduga oknum polisi tersebut dengan dirinya dan timbullah kesepakatan bahwa uang damai tersebut 50 juta rupiah. Aku setujui, katanya gini, kamu bisa siapkan uang cash karena nggak ada cash, aku tawarin transfer, kata dia. Jadi aku transferlah uang itu sebanyak 50 juta rupiah melalui BRI atas nama Sugianto, sambungnya lagi. Setelah uang itu ditransfer, mereka diminta untuk menandatangani surat perjanjian bahwa tidak akan ada mempersoalkan permasalahan ini lagi di kemudian hari. Sempat aku screenshotkan bukti transfer itu, cuma langsung dihapus sama mereka, tuturnya lagi. Kemudian setelah itu mereka pun langsung diantarkan menggunakan mobil dan diturunkan ke depan pengadilan agama. Terkait kejadian itu, Direktur LBH Medan Irfan Syahputra menyampaikan akan melaporkan dugaan pemerasan dan rekayasa kasus tersebut ke Polda Sumut.
Artinya, D ini menjadi korban dugaan pemerasan dan dugaan rekayasa kasus, terlepas dari apa yang mereka kerjakan, kata dia. LBH Medan menyikapi adanya penegakan hukum yang janggal. Apakah ini sering dilakukan dugaannya atau memang ini jadi target? Dibuatlah seperti itu diduga mengambil uang. Sambungnya lagi. Menurutnya, ini diduga menjadi modus para oknum polisi untuk menjebak dan melakukan pemerasan kepada masyarakat. Kami sangat mengecam ini dan meminta Polda Sumut untuk mengungkapkan kasus ini, ungkap dia. Kami berencana membuat laporan resmi ke Polda Sumut untuk membuat laporan terkait dugaan pemerasan dan rekayasa kasus. Ini nggak bisa dibiarkan, pungkas dia lagi.